Oke, kita akan lanjut ke soal ketiga dengan menggunakan metode ekuitas. Dengan soal masih sama persis, cuman beda metode. Nah, untuk beberapa perhitungan yang sudah kita hitung di metode cost itu masih sama persis sebenarnya dengan menggunakan metode ekuitas, yaitu dari persentase kepemilikan, kemudian excess value, alokasi excess value, kemudian informasi net income dan dividen juga masih sama. Kemudian perhitungan income from Senja 2018 dan 2019 juga masih sama persis. Perhitungan RE PT Paride juga masih sama persis. Oh sorry, perhitungan RE PT Paride ini berbeda, yaitu kalau tadi kita menggunakan metode cost, itu kan kita perhitungannya di sini adalah net income gitu ya, tinggal persentase kali kali dividennya aja. Tapi kalau kita menggunakan metode ekuitas itu bukan dividend income lagi, tapi kita apa namanya, income from S, nama akunnya atau keterangannya income from S, di mana nilainya ini didapat dari 84450, yaitu perhitungan income from S tahun 2018 yang sudah kita hitung di sini. 84450 itu yang ditambahkan untuk menghitung RE 1 Januari 2019. Kenapa berbeda? Karena di metode cost ini kita kan tidak mengakui adanya peningkatan investasi akibat laba perusahaan investi. Sedangkan di metode ekuitas kita mengakui peningkatan nilai investasi akibat net income perusahaan investi dari perhitungan yang sudah kita hitung ini. Gitu. Sehingga RE 1 Januari dengan menggunakan metode ekuitas itu 463.500 yang akan kita bawa ke sini, ke perhitungannya ini 463.500. Kemudian perhitungan catch up-nya masih sama, menghasilkan angka 54.000, dan terakhir kita menambahkan satu perhitungan terkait nilai investasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2019. Cara mencari saldo investment yaitu dengan kita tinggal nambahin aja saldo investment ini dengan income from S dan dikurangi dividen. Karena kan investasi di metode ekuitas itu bertambah dari income dan berkurang karena dividen. Berarti untuk mencari investment tanggal 31 Desember 2018, tinggal kita jumlahkan antara investment cost-nya tadi 420, income from S-nya 84450 sesuai yang sudah kita hitung di sini tadi 84450, sedangkan dividen kita itu adalah 60% kali 82.000. 82.000 itu dividen yang kita peroleh dari PT Senja tahun 2018, 82.000 ini. Sehingga diperoleh saldo investmentnya per 31 Desember 2018 adalah 455.250. Kemudian untuk saldo investment in Senja di 31 Desember 2019 kita tambah juga dengan income from S 2019 dan dikurang dengan dividen yang kita terima tahun 2019. Yaitu income from S-nya 111.300 yang sudah kita hitung di sini. Kemudian dividen ini adalah dari 60% dari dividen yang dibagikan tahun berjalan. Nah, dividen yang dibagikan tahun berjalan itu atau tahun 2019 adalah 108.000. Sehingga untuk yang menjadi pengurang di sini adalah 60% kali 108, yaitu 64.800. Total investment in Senja 31 Desember 2019 adalah 501.750. Nilai atau angka ini adalah angka yang kita bawa untuk dimasukkan ke investment in Senja pada konsolidasian. Berbeda dengan cost, metode cost yang angkanya di sini tetap 420 atau tetap sebesar cost of investment. Tapi kalau metode ekuitas angkanya di sini berubah-ubah dari tahun ke tahun sesuai dengan tadi pengaruhnya atas net income dan juga dividen. Selanjutnya kita akan menjurnal jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya tidak jauh berbeda dengan jurnal metode cost. Yang berbeda itu adalah jurnal pertama, catch up ini tidak ada di metode ekuitas. Kemudian jurnal dividen ini di metode ekuitas berbeda karena kita juga akan mengeliminasi income from S. Udah, dua jurnal itu yang berbeda. Sama di jurnal keempat, realized profit-nya ini cuma berbeda akun, yang awalnya return earning diganti dengan investment in Senja. Yaitu yang pertama kita jurnal eliminasi sales. Masih sama sales dan COGS 525. Jurnal kedua eliminasi unrealized profit 2019, COGS pada inventory masih sama 26250 dari perhitungan yang ini tadi.
Kemudian jurnal ketiga yaitu realized profit. Nah, ini yang berbeda. Karena kita menggunakan metode ekuitas, jadi ketika ada realized profit itu kan akan menambah income. Income itu akan menambah nilai investment gitu ya, akan menambah nilai investasi sehingga investasinya di debit dan kreditnya COGS. 18.750 sesuai perhitungan unrealized profit tahun 2018 yang ini. Gitu. Jurnal keempat, nah ini yang berbeda juga. Kalau di metode ekuitas kita bukan hanya mengeliminasi dividen, tapi kita juga mengeliminasi bagian laba yang sudah kita akui sebelumnya. Yaitu eliminasi dividennya ini masih sama, cuma berbeda akun. Yang kalau di metode cost kita menjurnalnya adalah dividen income dan dividen senja. Tapi kalau di metode ekuitas kita menjurnalnya investment in senja pada dividen senja. Karena pada saat penerimaan dividen itu kita kan menjurnalnya adalah cash, kreditnya investment in senja. Ini jurnal penerimaan dividennya. Sebesar 64.000. Ini jurnal penerimaan dividen. Jadi waktu kita eliminasi tinggal kita balik investmentnya di debit dan kreditnya dividen senja gitu. Kemudian jurnal penerimaan laba. Waktu kita menerima laba itu jurnalnya adalah investment in senja, kreditnya income from senja. Nah, gini. Jadi waktu kita eliminasi tinggal kita balik income from-nya di debit, kreditnya investment in senja sebesar 111.300. Tapi kebanyakan memang jurnal ini adalah disatukan gitu. Jadi akun investment in senjanya ini bisa disatukan di sebelah kredit nilainya menjadi berapa nih? 46.600. Bisa dijadikan satu seperti itu. Cuman aku pisah karena biar lebih jelas saja asalnya gimana gitu. Jurnal eliminasi pertama masih sama, share capitalnya 400, return earnings-nya 268 dari soal, kemudian unamortized-nya juga dari perhitungan kita ini, kemudian investment senjanya dari perhitungan catch up tadi, 474 ini, kemudian NCI-nya masih sama 316. Jurnal nomor 6, alokasi unamortized excess ini juga masih sama persis dengan menggunakan metode cost. Jurnal ke-7, NCI masih sama persis dengan menggunakan metode cost dari perhitungan NCI expense-nya 79.200 dari perhitungan income from senja tahun 2019. Dividennya masih sama, 40% kalikan dengan dividen tahun berjalan 108 dan sisanya dialokasikan ke NCI. Jurnal amortisasi dan depresiasi juga masih sama persis dengan menggunakan metode cost, serta jurnal terakhir eliminasi akun resiprokal antara dividen payable dan dividen receivable masih sama seperti menggunakan metode cost. Next, kita langsung masuk aja ke kertas kerja konsolidasian. Caranya masih sama, kita tinggal masukin aja semua informasi yang ada di soal terlebih dahulu. Untuk akun-akunnya, seperti yang aku merahin ini adalah yang harus kita cari sendiri. RE-nya tadi sudah kita cari dari perhitungan sebelumnya, yang mana ya? Yang ini. Kemudian untuk nah, ini kalau di metode ekuitas itu akun yang di sini bukan dividen income tapi income from senja. Karena di metode ekuitas tidak ada akun dividen income. Gitu ya, penerimaan dividennya dicatat sebagai pengurang investment gitu. 111.300. Ini dari mana? Sebenarnya ini juga bukan dari yang sini, tapi dari jurnal penerimaan bagian labanya tadi gitu. Waktu kita nerima bagian laba kan jurnalnya investment in senja pada income from S. Senja. Nah, kita 111.300 itu sebenarnya dari jurnal yang ini. Tapi karena nilainya sama, jadi langsung aku copy dari yang sini. Gitu. Ya. Kalau jurnal nomor 4 ini, dia masuknya ke jurnal eliminasi. Gitu. Jadi nggak ada ke sini. Sebenarnya seperti itu. Cuman karena angkanya sama aja, dilangsungkan ke sini. Oke. Nah, kita langsung konsolidasikan untuk komponen laporan keuangan yang pertama yaitu income statement. Nah, di sini enaknya kalau kita menggunakan metode ekuitas itu kita bisa bisa mendeteksi kesalahan sedini mungkin. Karena consolidated statement dari consolidated net income ya consolidated net income 403.300 ini harusnya sama persis dengan net income di PTP. Ini 403.300 gitu. Kemudian setelah itu kalau misalkan kita ada kelewat atau ada kesalahan bisa langsung kita benerin gitu, nggak harus nunggu selesai baru tahu nggak balance atau balance-nya. Terus yang kedua kita juga bisa mendeteksi kesalahan dari yang sini, dari statement of RE.
RE akhir di kolom consolidated statement 716800 itu harus sama dengan RE akhir di PTP. Karena apa? RE pada PTS dan juga dividen pada PTS itu semuanya dieliminasi. Jadi kalau semuanya dieliminasi otomatis 0. Gitu. Jadi tinggal RE dan dividen PTP. Gitu. Nah, karena di sini dividennya sudah diketahui 716800, kita tinggal bawa ke yang bawah ini 716300 untuk nanti mencari total liabilities dan ekuitas. Setelah didapat total liabilitas dan ekuitas, maka dia akan sama persis dengan total aset. Jadi total asetnya juga ngikut 2926350. Ini bisa kita pakai untuk mencari cash, yaitu total aset 2926 dikurangi dengan total aset secara keseluruhan kecuali akun cash. Terus tinggal kita konsolidasikan, yaitu untuk aset untuk komponen asetnya tinggal PTP tambah PTS ditambah debit dikurang kredit. Kita bisa copy rumusnya sampai ke goodwill. Nah, di sini tadi yang eliminasi akun resiprokal, dividen resiproknya jadi 0, dan anak amortisnya 0, investmentnya juga 0. Total asetnya 3463.550. Sedangkan kita cari total liabilitasnya yaitu dari kolom PTP tambah PTS dikurang debit ditambah kredit diperoleh 391.600. Bisa kita copy sampai dengan akun share capital. Untuk RE-nya kita tidak berasal dari penjumlahan ini, tapi berasal dari perhitungan statement of RE yang ini. Gitu. Kemudian terakhir adalah ada komponen NCI interest 352 berasal dari jurnal nomor 5 dan jurnal nomor 7. NCI 316 dan di sini 36. Sehingga diperoleh jumlahnya adalah 3463.550. Nah, ini udah balance semua, tapi balance-nya di sini belum berarti benar gitu. Jadi harus cek juga dengan menggunakan metode cost-nya tadi. Metode cost tadi menghasilkan consolidated statement sama 3463.550. Jadi antara dua metode cost maupun metode ekuitas itu harus menghasilkan consolidated statement yang sama persis antara total aset dan juga total liabilitas dan ekuitasnya. Gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai soal ketiga ini dari metode cost dan juga ekuitas. Semoga dapat dipahami. Ketika ada kekurangan atau kesalahan, teman-teman bisa konfirmasi lagi ke dosen yang bersangkutan karena dosenlah yang menilai ujian kita nanti. Atau teman-teman bisa hubungi aku juga untuk kita diskusi lebih lanjut. Kalau misalkan ada kesalahan supaya biar sama-sama belajar juga. Semoga dapat membantu untuk persiapan UTS kita semester ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.